Cerita kita bermula di sebuah kota kecil bernama Gaza di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Di sana, lahir seorang bayi bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun, kebahagiaan itu dibayangi mendung gelap. Tak lama setelah ia lahir, sang ayah wafat. Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ibunya, Fatimah binti Ubaidillah, adalah sosok wanita luar biasa yang memiliki visi besar. Meski miskin harta, ia tak ingin garis keturunan mulia anaknya yang bersambung hingga Rasulullah SAW terputus dari ilmu. Di usia 2 tahun, Fatimah membawa Syafi'i kecil menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Ia ingin anaknya tumbuh di lingkungan kaumnya, mempelajari bahasa Arab yang paling fasih dan dekat dengan Baitullah. Mekah menjadi saksi bagaimana kecerdasan Syafi'i mulai bersinar. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kemampuan kognitif yang melampaui teman sebaya. Di usia yang baru menginjak 7 tahun, sebuah pencapaian luar biasa terjadi. Ia telah menghafal seluruh isi Al-Quran dengan sempurna. Bayangkan, seorang anak kecil duduk bersila di sudut Masjidil Haram melantunkan ayat demi ayat dengan tajwid yang indah. Namun, kecerdasannya bukan tanpa tantangan. Karena ibunya tidak mampu membeli kertas, Syafi'i kecil harus memutar otak untuk belajar. Inilah bagian yang paling menyentuh dari masa kecilnya. Syafi'i sering pergi ke tempat pembuangan atau kantor pemerintahan untuk mencari tulang belulang unta yang sudah kering, potongan kulit, atau pelepah kurma. Baginya, itu adalah harta karun. Ia membawa pulang tulang-tulang itu dan menuliskan hadis atau kaidah bahasa di atasnya menggunakan tinta yang ia buat sendiri. Kamar kecilnya penuh dengan tumpukan tulang dan kulit yang bertuliskan ilmu. Pernah suatu ketika, saking banyaknya catatan tulang tersebut, kamarnya menjadi sangat sempit, namun ia tak peduli. Baginya, setiap goresan tinta adalah cahaya menuju masa depan. Fatimah, sang ibu, menyadari bahwa putranya membutuhkan lebih dari sekedar hafalan. Ia mendorong Syafi'i untuk pergi ke pedalaman, hidup bersama suku Hudzail, suku Arab yang dikenal memiliki bahasa paling murni dan sastra yang tinggi. Di sana, Syafi'i kecil belajar memanah hingga menjadi pemanah ulung yang jarang meleset. Namun yang lebih utama, ia menyerap keindahan bahasa Arab. Ia menghafal ribuan bait syair kuno. Pengalaman hidup di gurun ini membentuk karakter dan ketajaman logikanya, sebelum akhirnya ia kembali ke Mekah dan mulai mendalami fikih di bawah bimbingan Mufti Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Di usia remaja, haus akan ilmu membawanya pada satu nama besar di Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Sebelum bertemu sang guru, Syafi'i telah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis paling otentik saat itu, hanya dalam waktu 9 malam. Ketika akhirnya ia duduk di hadapan Imam Malik, sang guru terkesan dengan ketajaman pikiran anak muda ini. Imam Malik berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, karena aku melihat Allah telah memancarkan cahaya di hatimu." Inilah akhir dari masa kecilnya, namun awal dari perjalanan panjang seorang imam besar yang kelak mazhabnya akan diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dari sepotong tulang kering di Gaza, lahir sebuah peradaban ilmu yang takkan pernah padam.